Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ja'ala da'wata ilal huda wa tilalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin walladzi waffaqana li itmami syahri ramadana wa'anana 'ala siyam wal qiyam waj'alna khayra ummatin ukhrijat lin-nas nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin al-qail la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu 'alan nas liyutimma makarimal akhlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim salatan tabtaq lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asbaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shallallahul alaihi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita selalu mengawali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan dan amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, dan hari ini juga ditutup dengan bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serta jangan lupa sholawat serta salam harus kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah kita menjadi manusia yang berawal dari kegelapan menuju cahaya ilahi, minad dzulumati ilan nur, yaitu ad-dinul Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Idul Fitri rahmatullah, dengan dikumandangkan takbir mulai tadi malam sampai sebelum sholat Id ini, itu menandakan bahwasanya kita sudah menyelesaikan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa selama 1 bulan penuh di 1
takbir ini adalah salah satu ketaatan kita atas perintah Allah kepada kita. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah engkau mencukupkan atau menyempurnakan bilangan bulan Ramadan digenapkan, dan setelah itu bertakbirlah atas petunjuk Allah dari apa yang sudah diberikan, supaya apa? Wala'allakum tashkurun, supaya kita dicap hambanya yang mempunyai rasa syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidil Fitri ada yang mengatakan bahwasanya dari segi bahasa Aid kembali, Al-Fitri kesucian, yaitu kita kembali kepada kesucian, atau diibaratkan kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Idul Fitri ini adalah hari kemenangan. Yang pertama disebut kembali ke fitrahnya, kembali kesuciannya. Kita tahu bahwasanya yang namanya Idul Fitri itu tidak bisa kita dapatkan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, dan itu dilakukan pada bulan Ramadan, di mana Ramadan itu di dalamnya terdapat 10 hari pertama yaitu pintu rahmat, 10 hari pertengahan yaitu pintu maghfirah, 10 hari yang terakhir yaitu pintu itqu minan nar, dan disempurnakan dengan kita melakukan zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat membersihkan, zakat pribadi, itu fungsinya tuhrotan liso ini minal lahwi warrafati wa tu'matan lil masakin, fungsinya untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang jorok. Di samping itu untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu sebelum kita benar-benar meraih yang namanya Idul Fitri, kita harus memahami apa hakikat puasa itu. Hakikat puasa menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menukil hadisnya Nabi bahwasanya as-shaumu inna likulli syai'in babul wa babul ibadati shaum as-shaumu, dan sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai pintu, dan pintu dari ibadah itu adalah puasa. Dalam kitab lain yaitu Nasihatul Dunia karangan Syekh Abdullah bin Abdul Al-Haddad, di situ beliau menjelaskan puasa itu adalah sebagian dari sabar, separuhnya sabar. Jadi kalau kita puasa itu kita sudah melaksanakan setengah dari kesabaran. Dan segala sesuatu itu ada zakatnya. Sedangkan zakatnya jasad kita adalah puasa. Beliau menukil dari hadisnya Nabi yaitu wa inna as-shaumu nisfusodri wa inna likulli syai'in zakatun wa zakatu jasadi as-shaumu. Segala sesuatu itu harus ada zakatnya, dan zakatnya jasad itu adalah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu setelah kita mengetahui hakikat puasa, baru kita tahu yang namanya tujuan. Kita
kita tahu makna itu puasa itu bagaimana. Setelah itu kita baru tahu yang namanya tujuan. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah menghitopkan tulisan sifat orang yang diperintahkan, yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu tidak diwajibkan. Asal Islam KTP itu bisa juga tidak bisa diwajibkan. Khusus orang yang beriman. Karena bahasanya Allah memakai kitab redaksi sifat aman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah diwajibkan dari orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Apa sih bertakwa? Bertakwa adalah menurut jumhur ulama ini itu al-imtisarul awamir wa jtinabun nawahi dhahiran aw batinan, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, baik dari segi zahirnya maupun dari segi batinnya. Terus pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kalau orang itu bertakwa? Ini juga sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang pertama, kalau kita ingin mengetahui orang itu bertakwa, sifat karakternya orang bertakwa yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang itu mau menginfakkan hartanya baik dari segi lapang, segi mampu, maupun dia dalam kondisi kekurangan. Dalam hal ini menurut tafsir Jalalain yaitu Imam As-Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, alladzina yunfiquna itu bisyara'i wa dzara'i harus dalam ketaatan. Harus dalam ketaatan ai ta'atillah. Jadi ketika kita mengumpulkan karena kemaksiatan itu tidak dianggap. Yang kedua yaitu wal kadhibina al-ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Dalam salah satu riwayat hadis sahih betapa alaih bahwasanya yang dinamakan bisa menahan hawa nafsu itu di mana? Yaitu ketika kita ada kesempatan untuk marah, tapi kita masih bisa menahan. Ini pernah dipraktekkan oleh Al-Imam Zainal Abidin. Beliau mempunyai seorang pelayan. Pelayan itu ketika itu mau menyiramkan air wudhu ke wajah beliau, kemudian ada kerikil atau batu kering yang jatuh kepada Al-Imam Zainal Abidin sehingga menyebabkan kepalanya ini terluka. Ketika itu Imam Zainal Abidin langsung membelalakan matanya langsung melotot, sama si pelayannya ini langsung dibacakan ayat wal kadhibina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Akhirnya walhasil singkat cerita pelayannya budaknya itu langsung wa'anti qurrata lillah, dan kamu saya merdekakan karena Allah. Allah
Allahu Akbar.